Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu, khususan bi hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ta'awwadhu billahi min jahdil bala, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain, amin. 471 kalau di kitab saya. Ta'awwadhu billahi min jahdil bala'i wa darkish syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Udah belum? Ya. Hadis 471. Kira mau pulang baru ketemu. Ketemu salah kitab. Bolak-balik muter-muter. Ta'awwadhu, minta perlindunganlah. Ta'awudz billahi, kepada Allah Ta'ala, min jahdil bala'i, dari repotnya musibah. Jahdun itu bala, jahdun itu repot, al-bala musibah atau bencana. Tapi ya semua bencana pasti repot ya. Iya. Rumah kebanjiran repotnya, ngepel atau mohon pada Allah agar dijauhkan dari kerepotan gara-gara musibah, balak atau bencana. Wa darkish syaqa, wadar isyaqa, dan hina karena syaqqa itu apa ya, penyakit, jenis penyakit sial apa ya. Syaqqa itu jenis itu loh. Orang karena sial, karena penyakit kemudian jadi terhina. Wadar isyaqa, karena hinanya kesialan. Apa itu mana? Kesialan itu apa? Malang. 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 Sial ya malang. Nah, sial ya malang. Mohon pada Allah agar kita ini jauh dari sifat terhina karena musibah, karena sial, belangsak. Wasu'il qada, dan buruknya ketentuan Allah. Kalau melihat dari teks hadis ini, kita berdoa, diminta oleh Rasulullah untuk berdoa agar dijauhkan dari jeleknya atau buruknya qada. Berarti dalam bahasa lain qada bisa dirubah dengan doa. Wa syamatatil a'da, syamatah itu
orang-orang yang memusuhi kita, kemudian mereka itu apa ya, syamata itu. Kalau orang Jawa bilang didobol, dobol. Dobol apa Pak? Bahasanya orang pati itu dobol. Goro. Bukan goro apa ya? Iya kalau bahasa orang kidul dia. Wih, monggo Pak Etre. Kalau bahasa orang Pantura itu dobol itu kayak orang misalnya ya, orang yang nggak senang dengan kita, kemudian ketika kita jatuh, dia tuh rasain, nyukurin bukannya syukur, alhamdulillah gitu. Syamatatil a'da itu artinya orang-orang yang memusuhi kita, mereka akan senang kalau kita kena musibah, belangsak dan lain-lain. Nyinyir. Nah, nyinyir. Wa syamatatil a'da, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar orang-orang yang memusuhi itu tidak nyinyir. Nyinyir. Ya, bahasa sekarang nyinyir ya. Nyinyir. Syamatatil a'da itu dari kata adun, musuh. Jangan sampai kita itu tertimpa satu hal yang sehingga musuh kita itu makin tepuk tangan. Ya musuh makin senang itu. Nah, 4 ini kan termasuk bagian daripada hal yang tidak baik buat kita. Yaitu kita mohon pada Allah agar dijauhkan dari jahdil bala, repotnya musibah, tertisyaqaq, terhina, wasu'il qadha, buruknya qadha atau ketentuan, wasyamatatil a'da, dan olok-olok ya, olok-olok atau nyinyirnya orang-orang yang memusuhi kita. Intinya kita mohon dimuliakan, ada kehormatan agar orang-orang yang musuhi kita itu enggak merendahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu, belajarlah. Al-ilma, ilmu. Di situ tidak dibatasi hanya ilmu agama. Kalau dalam ta'limul muta'allim itu ada yang paling utama dipelajari itu adalah ilmul hal namanya. Ilmul hal itu ilmu yang kepake sehari-hari. Nah, yang kepake sehari-hari apa? Nah, kalau kita sebagai orang Islam yang kepake sehari-hari ya ilmu sholat, ilmunya bersuci, kan yang kepake sehari-hari ya. Lah kalau kita sebagai seorang kalau Pak Yosef marketing, nah ya ilmu marketing yang didalami selain ilmu sholat dan seperangkatnya itu tadi. Lah kalau kayak saya misalnya yang enggak ada hubungannya dengan ilmu marketing, kalau pelajari marketing ya boleh sih, boleh untuk, tapi namanya bukan ilmu hal, bukan yang wajib saat itu harus dipelajari, bukan. Ilmu hal itu artinya ilmu yang kita pakai sehari-hari itu. Ya entah dari sisi keagamaan kita atau dari sisi keduniaan kita, itu namanya ilmu hal, dan itu yang didahulukan atau yang ditekankan. Misalnya kayak kita belajar kitab Kasyifatus saja yang tempo hari membahas masalah Buddha, itu kan bukan ilmu hal namanya. Wong Buddhanya sekarang juga sudah tidak ada, tetapi itu hanya sebagai untuk pengetahuan. Nah, yang paling wajib dan paling diutamakan itu ya tadi ilmu hal namanya. Ilmu yang kepakai sehari-hari. Nah, kalau sholat ya kita sehari-hari sholat. Terus dan seperangkatnya bersuci dan lain-lain. Kalau kayak puasa ya ilmu halnya menjelang Ramadan nanti. Zakat ya ilmu halnya ya pas mau zakat itu. Kalau sekarang dibahas zakat, pas giliran zakat lupa. Kelamaan. Ya iya. Sekarang puasa masih sekitar 4 bulan lagi. Sekarang ngajinya bab puasa, giliran pas puasa kan lupa. Nah, ilmu hal itu pokoknya yang ilmu kepake sehari-hari. Ta'allamu, belajarlah al-ilma, ilmu. Wa ta'allamu, dan belajarlah lil ilmi, untuk memperoleh ilmu. Apa yang disuruh belajar? As-sakinah, dari kata sukun, tenang. Sakinah itu artinya tenang.
Makanya harapannya orang kalau sudah berumah tangga itu hidupnya tenang. Malah berumah tangga malah makin pusing ya Pak Iman. Berarti bukan sakinah. Kalau doain orang nikah kan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya tenang. Harapannya begitu ia berumah tangga itu hidupnya jadi tambah tenang. Oh biasanya nggak ada pelampiasan kan tenang ya. Yang biasa apa dulu nih? Masa harus digambar di sini sih ya? Masa harus diperjelas. Harapannya kan begitu sakinah. Ta'allamu lil ilmi as-sakinah, dan belajarlah supaya memperoleh ilmu itu as-sakinah dengan tenang. Wal waqar dan wibawa. Makanya saya pernah tanya dulu ke orang, kenapa orang kalau wisuda pakai baju toga, bajunya gede-gede kayak gitu. Ya kan, ya itu kalau dulu lambang orang-orang yang berilmu itu biasanya pakaiannya ya pakaian yang longgar-longgar, yang gede-gede. Ya, makanya konotasinya kalau orang pakai jubah, pakai gamis itu kan orang-orang yang berilmu. Nah kalau di Arab ya belum tentu ngumpuli panggul itu kayak gamis. Lah ya memang pakaiannya sehari-hari kan ya gamis. Lah kalau kita orang Indonesia ya begini-begini aja, memang pakaiannya begini. Tapi ya ada untuk membedakan ya. Wa tawadhu, dan tawadhu'lah. Tawadhu jauh dari rasa sombong. Liman tata'allamuna, kepada orang yang mempelajari ilmu itu minhu, dari orang tersebut alias ke guru kita. Sampai dulu itu kan kalau di sekolah itu suruh duduk ke bangkunya guru itu enggak berani. Dulu ya orang tua-tua nakutin jangan duduk di bangkunya guru, tal bisulan. Itu maksudnya yo untuk menghormati, tawadhu dengan guru. Cuman saya lihat dulu dari biasanya kalau kiai-kiai kalau di pesantren itu biasanya kan imamnya selalu kiai sepuh biasanya. Itu biasanya kalau yang kebetulan kiai sepuh itu berhalangan, entah karena sakit atau karena bepergian, yang imam kok guru-guru biasa atau kadang santri senior gak berani di tempat imam, biasanya agak mundur. Ya karena salah satu bentuk dari tawadhunya itu. Tapi itu tawadhu kayak itu kan hanya budaya. Ketemu agak nunduk itu kan budaya ya. Karena kan nunduk itu kan ya belum tentu sopan, bisa jadi kledekin ya Mbah ya. Lah kan belum tentu sopan kan orang jalan nunduk itu kan Mbah. Mentang-mentang yang dilewatin orang udah jalannya mohon maaf ya Mbah, agak bongkok dia ikutan bongkok kan bisa jadi kledekin niatnya. Lah iya. Kesopanan tawadhu itu kan ada campur tangan budaya kan. Kalau budaya di kita nih di Indonesia, kalau ketemu kok megang pala kan somong ya. Kalau megang pundak, megang tangan nggak apa-apa, tahu-tahu megang pala kan somong. Cuman kalau di tempat lain kayak diaman atau apa, kalau ketemu kalau belum dipegang pala dicium bunbunan ya malah belum ini. Nah, ya makan tergantung ada faktor budaya. Wa tawadhu liman tata'allamu minhu, dan kita tawadhu dari orang-orang yang kita mengambil ilmunya itu. Ini hadisnya hampir sama nih. Ta'allamu minal ilmi, ta'allamu belajarlah minal ilmi dari ilmu apa saja, masyitum apa yang kita kehendaki, apa yang kalian kehendaki. Fawallahi, maka demi Allah, la tu'jaruna, tidak memperoleh balasan apa-apa, bijam'il ilmi, dengan mengumpulkan atau mengoleksi ilmu, hatta ta'malu, sehingga ia mengamalkannya. Ini hadis itu untuk menyemangati atau mensupport orang-orang yang
sudah punya ilmu, jangan sombong dengan banyak ilmunya tapi belum mengamalkan ilmunya. Tapi bagi kita yang belum punya ilmu, ya pakai hadisnya yang sebelumnya tadi, belajarlah ilmu. Tapi kalau yang kedua ini ditujukan untuk orang yang sudah punya ilmu. Ilmumu yang banyak itu belum ada pahalanya kalau belum diamalkan. Dan jangan langsung berpikiran berarti nggak usah punya ilmu dong, kan nggak ada kewajiban ngamalin, nggak punya. Jangan kayak omongan orang-orang biasanya, Mas nggak ngaji, yang kemarin aja belum saya amalin. Iya. Yang kemarin aja belum saya amalin, nambah lagi, tambah mumet sih. Udah dikit aja lah. Nah ini salah nerapkan hadis. Kayak hadis yang ini itu diterapkan kepada orang-orang yang sudah berilmu. Yang ini loh, hadis yang ini loh. Kalau yang sebelumnya tadi diterapkan untuk orang-orang yang belum punya ilmu. Lah kalau yang ini yang sudah berilmu, ilmu yang dikoleksi, yang dikumpulkan itu belum ada manfaatnya kalau belum diamalkan. Lah kalau salah ilmu ya tadi, yang kemarin aja belum diamalin, udah belajar lagi, tambah pusing saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuftahu abwabus samai. Tuftahu dibuka. Abwabus samai. Abwab jamak dari kata bab, pintu-pintu langit. Wa yustajabu dan diijabah. Ad-du'a'u doa fi arba'ati mawatina, dalam 4 kondisi, dalam 4 keadaan. Dalam 4 keadaan ini nanti doa itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang pertama? Inda iltiqa'is sufufi fi sabilillahi. Indah ketika iltiqai, berjumpa, berhadap-hadapan, as-sufuf, barisan-barisan perang, fi sabilillahi, di jalan Allah, bukan jalan tamrin. Nah ya dulu orang suruh jihad jalan Allah, jalan tamrin. Doa dijawab oleh Allah saat berkecamuknya perang. Nah sekarang kalau kayak di Palestina itu bagaimana? Wallahu alam ya. Latar belakang peperangan itu wallahu alam. Ada yang mengatakan itu murni urusan politik antara Hamas dan Israel. Wong tidak semua faksi yang ada di Palestina itu ya ikut membantu Hamas. Itu kata orang ahli politik. Tapi kata orang ahli agama beda lagi. Bahwa di Gaza itu ada tempat bersejarah namanya Masjidil Aqsa, dan itu pengen dikuasai oleh Zionis untuk merobohkan lambang kejayaan Islam. Itu kata orang ahli agama. Lah kalau kata kita, leyempoh kita taunya sama-sama di TV. Tetapi paling tidak, kalau itu kan nyata kemungkaran. Yes, paling tidak ya kalau untuk merubah dengan tenaga kita nggak mungkin, dengan mulut ya nggak mungkin, ya paling akhir dengan doa. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kita melihat tragedi kemanusiaan, kemungkaran, orang dibantai dengan kayak gitu. Apalagi kalau melihat videonya anak-anak kecil, ya Allah, melihatnya sedih melihatnya. Falyughayyirhu biyadihi, maka kalau mampu rubah dengan tangan. Tangan di sini maksudnya adalah kekuasaan. Nah ini yang bertugas kan ya para kepala negara ya, PBB. Tapi yang namanya PBB ya nggak mampu apa-apa. Fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak mampu ya dengan lisan. Kalau sekarang ya dengan ketikan tangan. Kayak seruannya Anies ya, waktu orasi itu ya. Kita suarakan walau hanya dengan media sosial. Tapi Facebook juga kebangetan ya. Asal ada yang nulis itu langsung blokir. Iya, saya makanya beberapa ini nggak berani nulis terus terang.
Dari cerita teman-teman yang nulis secara vulgar langsung diblokir Facebooknya, langsung nggak bisa dipakai. Ini kayak di depan mata ya keberpihakannya. Fa'ilam yastati fa biqalbi. Kalau nggak mampu itu ya dengan hati, paling tidak ya dengan doa di sela-sela doa-doa kita. Cuman di masjid-masjid besar memang saat akhir-akhir ini setiap saya ngisi kajian selalu ada doa qunut nazilah. Kayak tadi siang di Islamik juga qunut nazilah, yaitu qunut untuk menghindari dari kayak tadi itu syamamatil ada dan tadi yang sebelumnya itu. Dan di masjid-masjid tertentu memang mengadakan qunut nazilah, qunut untuk menolak balak. Kan ini termasuk bagian dari balak, walaupun balak itu adanya tidak di negeri kita tapi negeri di Gaza, Palestina. Nah, saat terjadi peperangan itu doa diijabah oleh Allah. Lah kadang timbul pertanyaan, lah kenapa orang Palestina nggak minta sama Allah supaya Israel hancur? Katanya doa dijawab. Kenapa nggak doa saat itu? Itu sama aja kayak doanya orang teraniaya itu makbul. Lah orang-orang yang dianiaya dikibulin mulu, lah kok nggak doa-doa yang ngibulin supaya tangkap polisi? Lah inilah kadang Allah menguji kita itu dengan kesabaran. Lah kalau doa, setiap doa langsung berdoa ya emang Allah pesuruh kita. Ya Allah hancurin Israel, langsung dihancurin. Ya Allah hancurin Amerika, langsung dihancurin. Kata Allah enak amat lu nyuruh gua. Kalau bahasa orang sini kan gitu ngomongnya. Songong lu. Sampai saya mencandain, ada temen itu sholat duhanya itu istiqomah tek jam 9:30 tuh nggak pernah rubah. Biar dia lagi kegiatan apa kalau 9:30 minta break izin sholat duha. Terus saya bercandain gini, bang, sambil sholat duha itu orang songong doanya ini. Kok bisa? Lah itu rezeki yang di langit suruh nurunin, yang di bumi suruh naikin, yang jauh suruh deketin, yang dikit suruh banyakin, yang paling songong, yang haram. Ya kan doa kan gitu ya. Maksa ya. Lah iya kan maksa. Allah dipaksa-paksa. Lah terus gimana? Kata dia, ya gak gimana-mana. Maksa lu minta maksa. Yang dikit suruh banyakin, yang jauh suruh deketin, yang di atas suruh nurunin, sampai yang halal yang haram suruh halalin. Oh, nyuruh ya. Ya di laut lu keluarin. Lah kalau di laut keluarin orang mancing gak ada gunanya. Kayak orang jalaan. Kalau dalam ilmu balaghah amar perintah itu kalau dari atas ke bawah, dari Allah ke hamba, ini namanya perintah. Kalau dari bawah ke atas namanya doa permohonan. Untung teman saya nggak pernah belajar balaghah, jadi nggak tahu nih. Kalau sesama kita ini yang misalnya level nggak sama, ini namanya anjuran. Kalau ilmu balaghah ada namanya. Cuman kalau dari atas ke bawah namanya perintah, kalau dari bawah ke atas namanya permohonan atau doa. Nah, kalau yang tadi itu ya Allah turunkan itu bukan perintah, namanya doa. Dan cuma dia nggak ngerti ya gitu ya. Iya. Ya gua mau sholat dah. Kagak ngerti. Yang kedua, wa inda nuzulil ghais, ketika turun gerimis hujan. Itu waktu mustajabah. Kita kalau turun hujan ya hujan gitu ya. Apalagi kalau di jalan nggak bawa mantel. Apalagi Pak Idris lagi kelas, Pak Idris oh ya hujan. Tarik. Padahal hujan itu saat-saat yang mustajabah. Saya pernah dengar videonya Syekh Ali almarhum al-Maghfurlah ya. Ketika beliau gurunya yang dari Madinah berkunjung ke Indonesia, diajak ke Bogor kan bentar-bentar hujan. Katanya asal ada hujan, mobilnya suruh berhenti. Hujan suruh berhenti. Kenapa saya mau berdoa? Ini waktu yang mustajab. Syekh kalau di sini hujan berhenti, juga jalan-jalan. Saya hujan mulu. Ya kalau di Madinah kan jarang-jarang hujan.
Lah diajak jalan ke Bogor ya mungkin pas musim hujan kan gitu. Ini waktu mustajabah, mobilnya suruh minggir berdoa dulu. Baru jalan bentar lagi, hujan lagi, doa lagi. Kata beliau, Indonesia memang negeri yang paling banyak diberi kesempatan oleh Allah waktu mustajabah untuk doa. Sementara di Mekah Madinah kan jarang-jarang turun hujan. Dan di Indonesia ini baru hujan 1 aja udah kelihatan ya. Ntar kalau hujan 2, hujan 3, berkah itu. Makanya begitu turun hujan langsung Allahumma. Itu Pak Idris. Allahumma. Itu Pak Iman. Langsung Allahumma ya Allah. Kadang doanya di status sih. Allahumma shayyiban nafi'an. Oh, ya Allah. Hujan sekali doanya di status. Emang malaikat baca status kita, Pak. Emang malaikat punya WA apa punya Facebook? Wa inda nuzulil ghais, ketika turun hujan ini saat doa yang diijabah oleh Allah. Makanya kan kalau turun hujan malah ini ya. Apalagi yang zaman kita dulu kalau lagi bikin, dulu kan saya pernah kerja bikin data merah ya. Oh iya. Baru nyetak kelar, hujan. Jadi tanah lagi kan. Ya, terlalu luas lagi. Hujan disalahin. Hujan disalahin. Apalagi punya gabah, jemur gabah, hujan disalahin. Enggak kering gara-gara hujan nih. Gara-gara hujan. Udah kering hujan lagi. Wa inda iqamatis sholati, dan ketika sholat didirikan. Berarti di dalam sholat itu waktu yang mustajabah untuk doa. Makanya sholat itu sendiri terjemahannya juga doa. Mulai dari awal ya isinya kan doa sholat itu. Yang duduk di antara 2 sujud aja 8 nih. Rofi firli warhamni wajburni warafani warasubni wahdini wa'afini. Kalau terawih yang kebaca berapa ini? 8 ini loh. Kalau pas lagi terawih yang kebaca berapa? 1 doang kali ya. Kalau pas lagi terawih kan ngebut. Kebaca nggak itu Rofi firli warhamni wajburni warafani warasubni wahdini wa'afini wa'fuani? Enggak kali ya? Lah kalau yang jadi makmum, kalau misalnya ditanyain malaikat, kok nggak dibaca? Ya imamnya saya mau baca keburu rukuk. Main nanti. Lah iya. Lah kata imam, "Mam, lepet amat permintaan makmum." Iya. Oh ya udah deh kalau gitu mas 11-12 sama aja. Gitu Pak Ustadz, saya ajarin ngelesnya. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa nih. Bisa kata mereka, ya udah masuk sono. Nah iya. Ntar kalau kita yang makmum diomelin malaikat, ini ada doa mustajabah 8 kok kamu baca cuma 1. Alasan kita imamnya cepet kan malaikat. Kata imam kok kamu cepet? Ah, permintaan makmum. Kalau sholat lama dikit ada yang dehem mulu. Jadi mana cemen salah udah sono masuk. Iya. Neraka. Ya kalau kayak kita sholatnya di musola cuma 8, kayak yang di masjid ya. Kayak apa cepetnya? Kalau kita 8 kan santai-santai ya. Cuma 8 diskon 60%. Lah ya kan kalau 20 kan full 100%, misalnya kalian 8 kan diskon 60%. Tapi secepet-cepetnya di Jakarta nggak bisa ngalahin di daerah. Kampung ya. Jos cepetnya. Pokoknya yang alif Allah Akbar. Saya pernah itu di mertua. Waktu baru nikah. Itu kan sebulan pun saya ambil bulan pun di rumah. Saya terawih cuma 2 kali ya. Imamnya saya lihat udah lebih tua dari Pak Haji. Itu saya baru takbir, baru baca Fatihah udah bentar. Ya walaupun Fatihah saya gugur, saya ikutin. Cuman akhirnya nggak kekejar. Padahal imamnya udah sepuh loh. Akhirnya dapat 1 salam pulang. Begitu pulang, saat itu kan ibunya mertua itu masih ada mbah. Loh,
Kok pulang? Wah nggak kuat saya, nggak kuat apanya, nggak kuat ngejar. Pulang. Besok saya terawih di rumah ya. Wah coba nyebut, put. Apalagi ya. Amin, Allah Akbar. Enggak, alif lam mim sih enggak Pak, itu cuman bacanya aduh. Yang amin aja juga ngikut. Kan orang baca amin itu ngikutin waladdolinnya ya. Kalau waladdolinnya panjang, aminnya ya panjang. Waladdolin. Amin. Kalau waladdolin, amin. Lah kalau waladdolin kok makmumnya amin ya enggak sinkron lagunya. Nggak kompak. Lah ya terawih itu doa 8 atau baca 1 aja beruntung ya. Romi ini warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8 itu. Mentang-mentang enggak wajib. Enggak wajib sih, emang enggak batal salatnya enggak baca itu. Cuma kan yo. Ini yang sholat. Doa. Iya sholat. Aduh, wa inda iqamatis shalah, ketika sholat itu didirikan. Dan kalau dalam keterangan kitab Ihya Ulumuddin, waktu yang paling bagus itu adalah saat sujud. Dan ada keterangan lebih spesifik di Ihya juga, itu adalah sujud terakhir. Apalagi kalau imamnya agak lama, kita baca tasbihnya sudah, ya kita baca yang doa-doa yang sangat kita butuhkan. Tapi tidak boleh diterjemahkan karena ini masih di dalam sholat. Maksudnya terjemahkan ketika disuarakan. Ya Allah, moga-moga rumah lunas. Kok langsung amin itu loh. Banyak. Ya udah. Ya Allah, moga-moga tempat kerja pindah ke depan balai desa Pahlawan Setia. Ya kalau cuma dibating boleh, tapi kalau diucapkan jangan. Karena kalau diucapkan termasuk menambahkan rukun baru, termasuk membatalkan sholat ketika menambahkan bacaan baru yang bukan atau yang tidak ditentukan dalam sholat. Tapi kalau dalam batin mau boleh-boleh aja. Ya Allah, ya boleh, tapi nggak boleh dilafalkan, cukup di batin saja. Ketika sujud terakhir, maka kadang kita jumpai kalau di masjid-masjid tertentu, kadang imamnya ketika sujud terakhir lebih lama daripada sujud-sujud sebelumnya. Yaitu termasuk salah satu memberi kesempatan kepada makmumnya untuk berdoa, karena itu lebih mustajab. Kemudian wa inda ru'yatil ka'bati, ketika melihat Ka'bah. Kalau ini ya jarang-jarang ya, coba sih, ongkosnya mahal kalau ini. Kalau yang sebelumnya ya bisa, cuman yang pertama kalau mau, kalau bisa mah jangan. Yang pertama kan perang ya. Yang kedua lah ketika turun hujan dan ketika sholat. Kedua dan ketiga. Dengan gambar. Itu kan serikang. Bukan begitu ya tadi. Itu bukan lihat Ka'bah, lihat gambar Ka'bah. Oh iya. Yang lihat aslinya sama gambarnya kan ya beda loh. Islamik juga ada, Pondok Gede juga ada. Kan drama haji. Coba aja asli itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamisi. Tuftahu, dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga atau pintu-pintu ampunan Allah. Yaumal isnaini, di hari Senin, wa yaumal khamisi, dan di hari Kamis. Kalau hadis yang lalu, amal kita dilaporkan kepada Allah, hadis yang 470 yang dulu ya,
tuqradul a'malu yaumal isnaini wal khamis, bahwa amal kita ini dilaporkan kepada Allah hari Senin dan Kamis. Kalau dalam hadis ini pintu-pintu surga itu terbuka di hari Senin dan Kamis. Fayughfaru, maka diampuni fihima, di dalam keduanya itu, maksudnya keduanya itu hari Senin dan Kamis. Likulli abdin, ke setiap hamba, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah syai'an sama sekali. Ampunan Allah akan diberikan kepada siapapun kecuali yang menyekutukan Allah. Cuman menyekutukan Allah yang jali itu yang terang-terangan, mungkin insya Allah enggak lah ya. Mbah pohon, mbah patung enggak. Cuman yang samar-samar ini, misalnya nggak pernah pakai cincin ya, begitu pakai cincin mancing gacor banget. Lagi-lagi tarik dengkeng. Nah iya, dilalah ada umpama pas habis kencing atau apa, cincin ditaruh. Kok udah setengah jam nggak dapat, begitu melihat cincin, oh iya, pakai lagi. Yang dilalah begitu dipakai kok dapat lagi langsung dalam hatinya. Membawa jimat gak sembarangan. Yang begini nih. era dilima ini. Ya iya, ini yang kopi namanya. Kopi itu tersamarkan. Wah, kemarin saya negur orang aja dipelototin gara-gara ini. Orang kok kayaknya jadi nurut nunduk ke mas. Pak Idris ya, jangan kan nenek-nenek, rawan aja. Syirik khafi. Kalau syirik jali itu syirik yang terang-terangan lah, terang-terangan. Bah, kayaknya enggak lah ya. Enggak, itu mah dia itu syirik yang khafi, yang tersamarkan itu ya bisa jadi. Bahkan kalau ada kalau nggak salah saya baca dalam kitab Tabi'ul Ghafilin, ketika kita menyebutkan sesuatu tanpa menyebut nama Allah, itu bisa dikhawatirkan begitu. Misal ya, habis sakit, kemarin katanya kabar-kabar sakit. Oh iya, saya habis di terapi sama Mbak Slamet, langsung tanpa menyebut nama Allah. Ya alangkah baiknya biar ucapan kita itu selamat dari kesyirikan itu. Alhamdulillah wasilahnya diterapi, alhamdulillah wasilahnya minum obat. Nah ini tetap mendahulukan Allah. Kalau menafikan Allah ya tadi seakan-akan Allah itu di nomor sekian kan. Dan itu bisa dalam syirik khafi namanya. Khafi itu bukan kopi. Pakai kopi itu artinya samar, remeng-remeng. Nah itu yang bahaya. Fayughfaru bihi ma likulli 'abdin la yusyriku billah. Akan diampuni oleh Allah bagi setiap hamba la yusyriku billahi syai'an, yang tidak menyentuhkan Allah sama sekali. Illa, kecuali yang tidak diampuni Allah, rajulun, seseorang, kanat bainahu wa baina akhihi, yang antara dia dan saudaranya syahnak. Syahnak itu bermusuhan. Itu nggak diampuni. Enggak akur. Banyak. Sama orang lain akur, sama kakak adik enggak akur. Ya, di sana guru ustaz. Wah, iya, sok gak peduli mau ustaz, mau kiai, mau habib. Ya,
Oh, gak peduli mau kabin, mau ustad, mau guru, mau kiai, biar kiai hurduk semua wagi. Wong hadisnya begini loh ya. Masa mau kita protes ilah kecuali kiai gitu? Enggak ada gitu. Dia nyeramain orang jangan marah, dia sendiri marah. Ayo, pokoknya yang musuhan sama saudaranya, hati-hati ya. Musuhan sih enggak, cuman malas tegur itu tadi gimana? Enggak teguran gitu. Enggak gua dengar kalau Beda orang teknis sama. Pondok-pondok kan sama. kalau bukan Kalau ngobrol teguran enggak berarti gitu. lihat Pak Herman. Hah? Yang lihat. Enggak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Jadi Jengkel lah jengkel. kesel ada dong kalau gitu. Jadi Ya kalau jengkel, kesel ya pada siapa aja. Yang penting nggak ada permusuhan. Jengkel kan biasa kan. Musuhan itu berarti kan sini yang musuh kan saling menjatuhkan kan namanya musuhan itu. Kalau dongkol kan belum tentu pengen menjatuhkan kan dia. Yang namanya permusuhan kayak di kemarin itu ada syaratnya. Yang namanya musuh itu berarti orang yang saling pengen menjatuhkan. Kalau supaya dia jatuh kita senang. Kalau kita jatuh dia yang senang. Itu namanya musuh. Yo bisa jadi kayaknya ngobrol bareng tapi dalam hatinya nyari kelemahannya. Nah itu bisa jadi musuh. Syahna itu ya pokoknya orang yang dengan saudaranya musuhan. Gak peduli Pak Haji, mau kiai, mau habib, Iya, mau ustaz. makanya orang gitu Zat. Jadi ceritanya dia diundang tahlilan di rumah ponakannya. Itu paling benci. Begitu disuruh ceramah, kagak nyaut. Nah kan hadirin banyak, berarti ketahuan. Ketahuan. Gak disuruh untuk tahu dia. Aku mau. Nah, Belum nggak tahu dia karena nggak juga sama dia gitu loh. nah, dari situ itu illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali Allah akan mengampuni kecuali rajulun seseorang. Itu tidak dibatasi kecuali habib, kecuali kiai, enggak, sama aja semuanya. Kanat bainahu antara dia wa baina akhihi dan saudaranya syahna saling memusuhi. Syahna itu syaratnya bughadun wa adawatun. Saling marah-marahan dan saling bermusuhan. Nah, definisi marahan dan memusuhan kan kita paham lah ya. Nah, iya. Tapi memang kadang orang bermusuhan itu malah dengan saudaranya. Sama orang lain bisa akur lah, besti banget lah kemana-mana sama kakaknya, sama adiknya Ya yang mulilin Zat. Ilmu lilin, dia nerangin orang, dirinya sendiri bahaya. Saudara ini saudara kandung. Ya enggak, di situ sih tidak ditentukan saudara kandung, saudara itu kan banyak ya, ada saudara seiman, ada. Tapi yang paling dekat kan tentu saudara senasab. Banyak kan begitu. Kan ukhuwah itu ada saudara-saudara karena nasab, ada saudara karena pernikahan, berarti kan ipar, kakak ipar, mertua dan lain-lain. Ada saudara-saudara karena seagama, ada saudara karena saudara senegara, sebangsa. Nah, itu yang saudara kan banyak. Ya tentu yang paling ditonjolkan ya saudara senasab. Kalau senasib, Pak Iman? Kalau saudara Saiman kan, kalau saudara Saiman kayak sekarang pemilu nih kan. Saiman, pemilu. Ya, Kalau pemilu kadang yang ribut kan kita orang bawahan, ya orang atas masih kasih aja. Orang atas mah habis selesai ngopi bareng. Iya, kita yang saudara Muhammad Jokowi saya ini. Kita yang orang bawahan geger. Repot. Sampai sekarang cebong sama kampret belum akur ya. Ardun. Fayuqalu maka dikatakan angziru hadaini hatta yastaliha. Angziru tunggulah ampunan itu. Hadaini untuk dua orang ini, dua orang yang bermusuhan. Hatta yastaliha sehingga keduanya berdamai. Damainya kan nunggu lebaran. Si lama ya. Iya kalau lebaran, kalau nggak nyampe lebaran repot ini. Ampunan Allah akan dipending, ditunda hatta yastoliha sehingga keduanya itu saling berdamai. Nah, yang penting dalam hati kita itu nggak ada rasa musuhi orang. Kalau kita dimusuhi mah ya urusan dia kan ya. Yang penting kita nggak merasa
memusuhi, wis ya namanya nggak cocok, namanya beda pendapat itu kan ya biasa aja. Ya, cuman kalau selesai udahlah. Tapi biasanya kalau laki mah selesai Yang perempuan kadang. Apa saudara sekandung tentang warisan. Wah, Saudara sekandung itu. ya sampai bunuh-bunuhan. Lah itu hanya bermusuhan, saling marah-marahan aja, ampunan Allah ditunda. Anziru hadaini hatta yastoliha. Allah akan menunda pengampunan itu sehingga mereka berdua itu damai. Ya ini kan sampai Rasulullah mengeluarkan hadis ini kan ya maksudnya biar antar saudara itu tidak bermusuhan. Wong dilahirkan dari perut yang sama. Itu kalau saudara senasab. Kadang itu kan ada ya saudara-saudara senasib. Saya sama-sama pusing tiap tanggal 6 ya. Kan senasib namanya. Ayo, bentar lagi. Sekarang tanggal berapa? 7. Oh, udah lewat kemarin. Besok dicari. Ayo, ada yang saudara senasib. Kalau maaf itu ya mohon maaf ya, contohnya antara ini bukan saudara kandung ini, katakanlah ya saudara sekampung contohnya ya, dua orang ini musuhan gitu ya. Terus berdua ini salah satunya udah meninggal tapi belum maafan, bisa nggak diwakilkan oleh anak-anaknya untuk minta maaf atau gimana gitu kan? Anaknya orang yang sudah meninggal. Bisa. Ahli waris itu kan namanya ahli waris kan bukan hanya mewarisi hartanya kan, mewarisi utangnya, mewarisi urusannya, termasuk urusan bermusuhan itu tadi. Bisa. Makanya kan biasanya budaya bagus di negara kita, walaupun orang sono nggak mau pakai, katanya dulu Rasul nggak pernah. Itu diantaranya ada sambutan sebelum mayat jenazah diberangkatkan. Satunya kan biasanya kalau ada urusan keduniaan, utang piutang, janji belum terpenuhi, mohon menghubungi ahli waris. Atau kalau ini dulu hidupnya ada salah ucap, salah mohon dimaafkan, itu kan berarti yang meminta maaf bukan dia. Iya. Kita yang hidup. Ahli waris. Kalau ahli warisnya ngomongnya nggak bisa, ya diserahkan ke Ustaz, kan biasanya begitu, pasrah bongkoan sama Ustaz ya. PMC-nya. Ya pokoknya pasrah bongkoan sama Ustaz lah. Cuman kadang saya pernah ya agak kesel gimana ya. Teman kejadiannya udah lama, sebelum ada HP ada kamera itu masih pakai handycam gitu. Di daerah Warakas, tapi bukan Warakasnya, sebelum Warakas. Itu saat itu saya mau khotbah Jumat, begitu datang itu ada jenazah di belakang, biasa terbelakang. Pas selesai sholat Jumat, ketua masjidnya bilang, Pak Ustadz mohon nanti selesai sholat untuk selesai Jumat menyolatkan jenazah. Oke. Begitu selesai sholat, jenazah dibawa ke depan, saya disuruh maju. Saya bilang, Pak, yang paling berhak untuk imami ini adalah ahli waris. Kata pengurus masjid, pasrah sama Pak Ustadz ya wis, kita sholat. Begitu kita sholat, itu ada dua orang yang muter pakai handycam. Ini nyuting. Ya lah kita lagi sholat kan ya tetap aja lihat kan, ngebayangin, wah ini Indosiar aja. Allah. Om di rumahnya itu nggak jauh dari artis Cici Paramida itu. Di masjid itu masjidnya itu, kan. Kalau Indosiar mayan masuk impian ya. Udah begitu jenazah berangkat, kan saya masih ngobrol sama pengurus, saya tanya, itu tadi yang syuting itu apa namanya, sewaan, saya bilang kan gitu. Dulu kan belum ada HP gini. Enggak, Pak Ustadz itu anaknya dua-duanya. Yo om, anak kandungnya iya. Wah. Orang lain nyolatin, anak kandungnya nyuting. Padahal malaikat nanti nggak minta rekamannya kan ya. Malaikat udah punya rekaman lengkap. Roket AT itu udah punya rekaman lengkap. Anaknya nggak mau. Ya entah nggak mau atau apa ya nggak tahu lah saya. Pokoknya intinya anaknya nggak nyolatin. Ya Allah, ngeri. Orang lain nyolatin, anaknya nggak nyolatin. Padahal yang paling afdol ketika ada jenazah yang meninggal, yang paling berhak
Dan paling afdol untuk memimpin sholat jenazah itu anaknya. Kalau anak kandung nggak ada ya mantunya. Pokoknya ahli warisnya lah. Ya masa sholat jenazah cuma takbir 4 kali aja nggak bisa sih. Ya kalau lupa pakai rukuk, pakai sujud ya ntar kalau ditanya tulisannya kebanyakan makanya pakai rukuk gitu ya. Ya Allah. Paling afdal itu ahli waris. Paling afdal untuk mengimami sholat jenazah. Kalau yang lain-lain mah terserah lah. Ke siapa kayak gitu. Tapi ketika nyolatin bisa muli, makanya ya anak-anak kita ya minimal yang pokok-pokok itu bisa gitu ya. Begitu nanti kita nggak ada, nanti yang nyolati anak kita gitu ya. Lah kalau nggak punya anak lagi ya mantunya. Kalau nggak punya mantu ya cucu lah. Ya, yang penting ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab.